Jadi khusus untuk orang-orang yang mengalami infeksi saluran kemih berulang, mungkin ada baiknya juga untuk mengkonsumsi seperti contohnya buah cranberry, bisa dalam bentuk jusnya atau bisa dalam bentuk kapsul, di mana cranberry ini membantu pH atau keasaman dari saluran kemih kita sehingga lebih susah untuk terkena infeksi saluran kemih. Selain itu juga saluran kemih kita itu ternyata tidak steril, jadi ditumbuhi atau dipenuhi juga dengan bakteri-bakteri baik sebetulnya, yang fungsinya adalah untuk melawan berkembangnya bakteri-bakteri yang tidak baik atau bakteri-bakteri jahat yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Jadi ada baiknya juga untuk mengkonsumsi seperti probiotik yang banyak mungkin di makanan-makanan kita sehari-hari seperti tempe, yogurt, kefir, dan mungkin juga ada dalam sediaan-sediaan kapsul juga. Selain itu juga vitamin D. Vitamin D ini tentunya di era pandemi ini banyak sekali dikonsumsi karena meningkatkan imunitas. Itu juga bisa kita pakai untuk mempertahankan diri kita terhadap infeksi saluran kemih berulang. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar kami bisa menjadi partner terbaik untuk masalah kesehatan Anda dan keluarga. Jadi kita berkemih itu adalah menunggu sampai kandung kemih kita mengirimkan sinyal ke otak kita bahwa oh ini kandung kemih saya sudah penuh. Nah kalau kadang-kadang kita belum saatnya atau belum mendapatkan tempat untuk berkemih yang baik, biasanya kemudian suka menahan. Tetapi dengan menahannya itu berarti ada air seni atau air kencing yang mestinya sudah saatnya dikeluarkan terkumpul terus di dalam kandung kemih. Nah ini akan berakibat atau bisa mengakibatkan beberapa penyakit. Ya, salah satu risiko atau bahaya yang cukup besar apabila kita sering menahan kencing tentunya adalah infeksi saluran kemih. Seperti kita ketahui, saluran kemih kita terutama pada perempuan ya, itu muara saluran kemihnya itu dekat sekali dengan lubang dubur atau anus dan juga dekat dengan vagina, di mana kedua saluran itu penuh dengan kuman karena saluran cerna itu tentunya penuh dengan kuman ya, kemudian di dalam vagina juga ada beberapa kuman. Nah apabila kita sering menahan kencing, air yang mestinya harusnya mengalir dan tidak tergenang itu akhirnya menggenang di dalam kantong kencing. Sehingga kuman-kuman yang memang sudah dekat letaknya dengan saluran kemih itu bisa bertumbuh dan berkembang biak di dalam air yang menggenang itu dan lama-lama menimbulkan gejala-gejala infeksi saluran kemih yang bila tidak diobati juga bisa akhirnya menimbulkan gejala infeksi saluran kemih bagian atas. Jadi gejala-gejala untuk infeksi ini harus diwaspadai. Salah satunya penyakit yang paling sering muncul adalah infeksi saluran kemih. Biasanya kalau seseorang datang dengan gejala infeksi saluran kemih, kita selalu bertanya, sebelum ini atau beberapa hari ini sering menahan kencing nggak Bu atau Pak? Dan biasanya jawabannya iya. Selain dengan kekurangan minum ya, kurang minum atau kebiasaan tidak suka minum. Nah selain itu juga kebiasaan menahan kencing ini mempunyai risiko nantinya apabila sudah terlalu sering ya menahan gitu, saatnya nanti mau kencing sendiri tidak bisa terlalu deras malah karena otot-otot dasar panggulnya itu sudah terbiasa untuk menahan. Jadi saat berkemih tidak bisa relaksasi sempurna. Nah banyak pasien-pasien yang mengeluhkan saya susah kencing dan setelah dinilai otot dasar panggulnya itu terlalu ketat karena kebiasaan menahan kencing sebelumnya. Salah satu tanda adalah gejala-gejala infeksi saluran kemih. Nah, di mana seseorang itu memerlukan pertolongan medis seperti 1, buang air kecil terasa sakit. Rasanya bisa seperti tersayat-sayat atau terbakar, kemudian kencingnya berwarna keruh, berbau, sampai berdarah, berwarna merah. Kadang kalau misalnya infeksi saluran kemih sudah menjalar ke saluran kemih bagian atas, itu bisa muncul gejala-gejala seperti demam dan nyeri pinggang. Nah, apabila terdapat gejala-gejala tersebut, seseorang harus cepat meminta pertolongan dokter agar infeksi tersebut bisa segera diatasi. Apabila sudah ditemukan tanda-tanda dari infeksi, kita harus membedakan antara infeksi saluran kemih yang terbatas di bagian bawah saja atau infeksi yang sudah mulai naik ke saluran kemih bagian atas.
Tentunya juga ditunjang oleh beberapa pemeriksaan penunjang ya, seperti pemeriksaan laboratorium untuk membuktikan bahwa memang ada infeksi dan bakteri yang ada di saluran kemih lewat pemeriksaan dari urin. Nanti dokter akan memberikan obat-obatan yang paling sering menyebabkan infeksi adalah bakteri, dan bakteri itu yang paling sering adalah bakteri-bakteri yang ada terletak di sekitar lubang dubur ya. Ada jenisnya adalah E. coli. Nah, biasanya dokter akan memberikan obat yang efektif terhadap bakteri tersebut. Nah, cara pipis yang sehat itu ya memang kalau saatnya tubuh sudah memberikan sinyal ke otak untuk wah saatnya saya harus dikeluarkan, memang sebaiknya tidak ditunda. Tapi ini tentunya juga harus ditunjang ya dengan cara minum yang baik. Dengan minum air putih dengan frekuensi yang sering tetapi sedikit-sedikit, kita bisa mencegah agar kita tidak terlalu beser sehingga kita bisa buang air kecil dengan jarak waktu yang baik ya. Jadi mungkin sekitar 3, 4, mungkin 5 jam ya. Tapi kalau sudah lebih lama dari itu sebaiknya sih kita harus mengevaluasi apakah kita minumnya cukup atau tidak kalau kita nggak kerasa juga gitu kencingnya ya kalau sudah lebih panjang dari itu. Dan kalau misalnya memang sudah terasa, diusahakan untuk segera berkemih, atau kalau kita berpikir bahwa kita akan ada perjalanan panjang, ada pekerjaan yang lama, kita berkemih dulu sebelum nanti terlanjur kita sudah berasa, kita menahan, tahu-tahu setelah menahan agak lama itu mulailah timbul rasa sakit, keruh, dan lain-lain yang menandakan adanya infeksi saluran kemih. Karena tadi ya penyebab infeksi saluran kemih itu adalah kuman-kuman yang biasanya terletak di anus ya, di lubang dubur yang letaknya adalah di belakang saluran kemih. Jadi cara membersihkan yang baik adalah arahnya dari depan ke belakang dan jangan diulang-ulang atau diusap-usap dari belakang ke depan. Karena begitu kita mengusap dari belakang ke depan atau kita menyentor dari belakang ke depan itu kita sama saja membawa kuman-kuman dari anus atau lubang dubur masuk ke dalam saluran kencing. Jadi diusahakan agar dari depan ke belakang, kemudian bila kita membersihkan dengan tisu atau apa, langsung dibuang. Setelah itu, apabila kita membersihkan dengan air, kita harus memastikan bahwa sekitar daerah saluran kemih kita itu kering betul. Kering betul sebelum kita memakai lagi pakaian kita. Dan kemudian juga pakailah pakaian-pakaian yang menyerap keringat ya, seperti katun gitu ya untuk pakaian dalam. Karena kalau tidak menyerap, nanti di daerah situ sering lembab. Nah, daerah-daerah yang lembab inilah yang disukai oleh kuman sehingga mudah untuk berkembang biak. Selain itu juga jangan lupa minum selalu harus cukup, tetapi minum pun juga jangan berlebih-lebihan untuk mencegah nanti gejala-gejala beser. Sekian pembahasan mengenai menahan buang air kecil. Saya Profesor Dr. Harina E. Raharjo, spesialis urologi. Sampai jumpa di konten selanjutnya.